Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini. Jumat tanggal 19 bulan Juni tahun ke-2026. Penjelasan berikut merupakan pendalaman untuk pelajaran sepanjang pekan ini. Pemirsa yang terkasih, pelajaran penutup pekan ini menegaskan bahwa kasih merupakan dasar utama dari seluruh kehidupan Kristen dan juga fondasi bagi setiap bentuk kesaksian yang efektif. Ellen G. White menjelaskan bahwa seseorang tidak mungkin sungguh-sungguh mengasihi Allah jika ia tidak memiliki kasih yang tulus dan tidak mementingkan diri terhadap sesamanya. Pemirsa, kasih yang sejati tidak dapat dihasilkan hanya melalui usaha manusia atau sekadar tekad untuk menjadi lebih baik, melainkan lahir dari hubungan yang hidup dengan Kristus. Ketika seseorang semakin dekat kepada Yesus dan menyerahkan hidupnya kepadanya, kasih Kristus akan memenuhi hatinya dan secara alami mengalir kepada orang-orang di sekitarnya. Oleh sebab itu, pemirsa, keberhasilan kesaksian tidak pertama-tama ditentukan oleh kemampuan berbicara, tetapi oleh kehadiran kasih Kristus yang nyata dalam kehidupan seseorang. Bapak, Ibu sekalian, ditekankan bahwa pelayanan memenangkan jiwa bukan hanya membawa berkat bagi orang yang dilayani, tetapi juga bagi orang yang melayani. Ellen G. White menyatakan bahwa mereka yang paling aktif dan setia dalam pekerjaan membawa orang kepada Kristus justru mengalami pertumbuhan rohani yang paling besar. Bapak, Ibu, hal ini terjadi karena pelayanan mendorong seseorang untuk terus bergantung kepada Tuhan, mempelajari firman-Nya, dan mengembangkan karakter yang semakin menyerupai Kristus. Ketika seseorang terlibat dalam pekerjaan Allah, ia tidak hanya menjadi alat bagi keselamatan orang lain, tetapi juga mengalami pembentukan rohani dalam kehidupannya sendiri. Dengan demikian, Bapak, Ibu, pelayanan dan pertumbuhan rohani merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Saudara kekasih, selain itu, pelajaran ini mengajarkan bahwa salah satu cara terbaik untuk melawan kuasa dosa adalah melalui pelayanan yang aktif dan berfokus pada misi Allah. Seringkali orang Kristen menjadi lemah secara rohani ketika terlalu banyak berpusat pada diri sendiri dan kurang terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Sebaliknya, saudara, ketika seseorang mulai memperhatikan kebutuhan orang lain dan berusaha menjadi saluran berkat, imannya akan semakin kuat dan bertumbuh. Pelayanan membantu seseorang mengalihkan perhatian dari masalah pribadinya kepada tujuan yang lebih besar yang telah Allah tetapkan. Karena itu, kesaksian bukan hanya tugas gereja, melainkan juga sarana yang Tuhan gunakan untuk memperkuat kehidupan rohani umat-Nya. Saudara, semakin seseorang terlibat dalam pekerjaan Kristus, semakin ia mengalami kuasa Kristus dalam kehidupannya. Pemirsa sekalian, sukacita terbesar Kristus adalah melihat manusia yang tersesat kembali kepada keselamatan melalui pengorbanannya. Jika kita ingin merasakan sukacita yang sama dengan Kristus, kita perlu mengambil bagian dalam pekerjaannya untuk menjangkau dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Keselamatan bukan hanya sebuah doktrin yang dipelajari, tetapi sebuah pengalaman kasih yang mendorong seseorang
untuk membagikannya kepada orang lain. Pemirsa, ketika kita melihat seseorang bertumbuh dalam iman, menemukan pengharapan baru, atau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, kita ikut merasakan sukacita yang berasal dari surga. Inilah salah satu alasan mengapa pelayanan memiliki nilai yang sangat tinggi dalam kehidupan Kristen. Pemirsa, melalui pelayanan, kita belajar melihat manusia sebagaimana Kristus melihat mereka, yaitu sebagai pribadi yang sangat berharga dan layak diselamatkan. Saudara, Ellen G. White menegaskan bahwa menolak kesempatan untuk melayani bersama Kristus berarti kehilangan salah satu sarana pendidikan rohani yang paling penting. Pelayanan bukan sekadar aktivitas tambahan dalam kehidupan Kristen, melainkan bagian dari proses pembentukan karakter dan persiapan bagi kehidupan kekal. Saudara, ketika seseorang melayani, ia belajar mengembangkan kesabaran, kerendahan hati, pengorbanan, dan kasih yang lebih besar kepada sesama. Semua kualitas tersebut merupakan karakter yang akan dibawa ke dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu, setiap orang percaya perlu melihat pelayanan bukan sebagai beban, tetapi sebagai hak istimewa untuk bekerja bersama Tuhan. Saudara, semakin seseorang terlibat dalam misi Kristus, semakin ia dipersiapkan untuk menikmati persekutuan yang lebih dalam dengannya. Bapak Ibu, kesaksian yang sejati lahir dari hati yang dipenuhi kasih Allah dan firman-Nya yang hidup. Ketika seseorang setiap hari berdoa, mempelajari firman Tuhan, dan hidup dalam persekutuan yang erat dengan Kristus, ia akan terdorong secara alami untuk membagikan kasih itu kepada orang lain. Bapak Ibu, kesaksian yang efektif tidak bergantung pada metode yang rumit, melainkan pada hubungan pribadi yang hidup dengan Juru Selamat dan pada kesediaan untuk menjadi saluran kasih-Nya. Kita dipanggil untuk bersaksi dengan sengaja, penuh doa, dan penuh keyakinan bahwa Roh Kudus sedang bekerja melalui setiap usaha yang dilakukan dengan tulus. Janji dalam kitab Yesaya 55 ayat 11 memberikan kepastian bahwa firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan tujuan yang telah ditetapkannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, setiap orang percaya dapat melayani dengan penuh pengharapan, karena Allah sendiri yang akan menyelesaikan pekerjaannya melalui kesaksian umat-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.